Allahu Akbar, Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan satu-satunya yang berhak menatap peradaban manusia. Dialah Allah yang Maha Kuasa untuk menghancurkan musuh-musuhnya dengan satu kalimatnya saja, kun fayakun. Hancur maka hancurlah dia. Salawat dan salam sekali limpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa dua hal. Pertama basyirah, kedua nadhirah. Basyirah adalah janji kemenangan bagi siapapun yang berwala kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Nadhirah adalah peringatan bahwa siapapun yang menentang Allah, Rasul dan orang beriman dan wala kepada musuh-musuh Allah, maka dia pasti hancur. Sebagaimana firman-Nya, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Beberapa fenomena akhir zaman ya. Kali ini kita akan masuk kepada munculnya Imam Mahdi. Setelah perang ini maka para ulama, sebenarnya teknologi masih ada. Armageddon belum terjadi, Imam Mahdi sudah muncul duluan. Tanda-tandanya sudah terlihat. Seseorang dari Indonesia menghampiri Ustaz Zulkifli Ali dan menyampaikan kalau ciri-ciri Imam Mahdi yang Anda sebutkan, yang Ustaz sebutkan, saya sudah menemukan. Ini mujahid yang berjuang bersama beliau di Madinah. Ketika beliau ke Suriah, orang Indonesia ini kembali ke Indonesia. Kemudian Imam Rahimahullah, nah 7 ulama akan berkumpul di tanah suci Mekah, kata Rasulullah. Yabhasuna annal Mahdi. Aina al-Mahdi? 7 ulama ini berkumpul di Mekah di hari yang di momen ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama di waktu yang sama. Apalagi kalau momen ibadah haji. Apakah tahun ibadah haji tahun ini? Saya khawatir ya. Mudah-mudahan prediksi saya meleset, mudah-mudahan ya. 7 ulama ini berkumpul. Mereka saling bertanya. Ma yusabibu hudurakum ila hadil Makkah? Ila hadil Makkah. Apa yang mengakibatkan Anda hadir ke Makkah ini? Kami ingin mengadukan kepada Allah bagaimana buruknya negara kami. Kondisi politik, ekonomi, budaya, hancur negara kami. Oh, ternyata negara kami juga sama. Berarti nasib kita sama, tujuan kita sama. Ya, kita cari Imam Mahdi. Saya berharap satu dari 7 ulama ini adalah Habib Rizik Syihab, insyaallah. Amin. Ya. Kemudian pergilah mereka bertanya-tanya, ya bahasuna anil Mahdi, aina al-Mahdi? Mereka mencari-cari di mana al-Mahdi. Lau sama, arafta hadar rajul? Apakah Anda tahu orang ini? Bla bla. Oh iya, ada. Monggo terus ke depan Pak, Anda akan bertemu dengan beliau. Ketemu tuh Imam Mahdi. Lalu Imam Mahdi lari ke Madinah. Dikejar ke Madinah, lari ke Mekah. Dikejar ke Mekah, lari ke Madinah. Yatahawal bainal Makkah wal Madinah salasa marat. 3 kali pulang pergi, kucing-kucingan tuh. Setelah kembali ke Mekah, Allah utus malaikat Jibril untuk menahannya. Maka diislahkanlah dia di satu malam itu oleh malaikat Jibril. Dibuang rasa ragunya. Anda orang yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Anda keturunan Rasulullah yang Allah muliakan dengan tugas ini. Dibuang rasa takutnya, dibuang rasa ragunya, maka dimantapkan iman Islamnya seperti malaikat Jibril memantapkan Rasulullah untuk menerima tugas kenabian. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi mujadid reformis. Allah ilhamkan strategi berperang dan Allah ilhamkan teori politik dunia. Dan Allah berikan strategi perang yang terbaik padanya. Menjelang subuh beliau keluar ke Masjidil Haram. Maka 7 ulama dan jamaahnya menyambutnya. Dibaiatlah beliau antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim. Dibaiat oleh 313 sampai 315 orang. Wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Orang-orang yang berbaiat kepadanya sejumlah pasukan Badarku, kata Rasulullah. Lalu terdengar oleh Raja Arab saat itu pembaiatan Imam Mahdi, maka dikirimkanlah saat itu pasukan untuk membunuh Imam Mahdi, namun Allah tenggelamkan mereka. Maka saat itulah perang pertama terjadi, memerangi raja-raja Arab yang munafik. Tadi sudah kita bahas ya.
Kemudian apa yang terjadi? Lalu perang melawan Sufyani. Siapa Sufyani? Sufyani ini adalah keturunan Abu Sufyan, yaitu penguasa Suriah. Masih ingat? Muawiyah bin Abu Sufyan, dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Muslim bertanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, "Ya Muawiyah, innan nasa yubayyuna Aliyan, falima tubayyuh?" Wahai manusia, wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, sesungguhnya kaum muslimin berbaiat kepada Ali. Kenapa Anda tidak berbaiat? Demi Allah, kamu menyaksikan dia membiarkan pembunuh sepupuku Utsman bin Affan dibiarkan tidak dihukum, tidak dikisos. Aku kecewa sebagai saudaranya, sebagai sepupunya. Andaikan Ali menghukum pembunuh Utsman sepupuku, aku akan berbaiat padanya. Kamu lihat sekarang dia tidak membaiatnya, maka aku tidak menghukumnya, aku tidak akan berbaiat padanya. Pergilah dia ke Suriah, maka gen Banu Sufyan berkembang di Damaskus. Saya khawatir jangan-jangan Sufyani yang dimaksud adalah Bashar Asad. Bashar Asad. Dan Bashar Asad inilah yang akan diperangi kemudian oleh Imam Mahdi, maka Suriah pun digenggam oleh kaum muslimin. Kemudian muncul pasukan dari Khurasan. Jangan salah, ketika Imam Mahdi muncul dan dibayat oleh 7 ulama ini, masing-masing ulama mengirimkan utusan ke negara mereka untuk menyampaikan kalau pembayatan wajib sudah terjadi. Ingat, kalau Imam Mahdi sudah ada, wajib kita semua berbayat, dan murtad kalau kita tidak berbayat, laki-laki atau perempuan. Muncullah pasukan-pasukan yang terbaik, dan alhamdulillah akad dari Taliban sekarang mereka bergerak untuk membantu muslim Uighur. Lan natahi litataharrak li jihadina ila linusrati ikhwanina Uighur walau bisayfin saghirin. Kami tidak akan berhenti berjihad walaupun hanya dengan pisau kecil. Itu kata muslim Afghanistan. Khurasan sekarang sudah bangkit dengan panji hitamnya, dan mereka pasukan yang tidak terkalahkan. Yang kedua adalah pasukan Ahlu Syam, kata Rasulullah, yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Mereka berasal dari Palestina dan Suriah. Dan yang ketiga dari Taifah Mansurah. Disebut Taifah karena qit'atun minal muslimin, jumlah mereka sedikit. Disebut Mansurah karena mereka ditolong Allah karena negara mereka zalim, rejim penguasa mereka zalim, sehingga mereka hijrah dan uzlah untuk berjihad. Saya harapkan Indonesia lah Taifah Mansurah. Jika itu terjadi, wafillah, Imam Mahdi betul-betul akan memimpin kita dalam perjuangan yang sesungguhnya. Wafillah, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang sudah ada kudapan saya pribadi dan sambil istighfar, astagfirullahalazim. Jangan lupa komitmen kita untuk membantu perjuangan Suriah dan Palestina. Betul? Kita lanjut dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.